إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi para ikhwan rahimakumullah, mari kita lihat nafsu manusia yang sudah tenang, ya, maka Allah bisa memberikan kembali sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya kesempurnaan. Apa? Allah membuka hijab. Ya. Jadi Allah membuka hijab. Sehingga dengan dibukanya hijab itulah orang-orang itu dikenal dengan orang yang wusul kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah. Ibadahnya diterima oleh Allah, kehambaannya diterima oleh Allah. Makanya Allah memanggil hamba tersebut dengan panggilan mesra. Laksana seorang laki-laki perkasa memanggil kekasihnya dengan kelembutan yang diibaratkan sebagai wanita. Panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, wahai jiwa yang tenang. Kenapa kok sampai? Karena oleh Allah disuruh kembali. Sehingga ketika orangnya masih hidup, ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mendekat ke hadrah atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki. Ayo kembali kamu kepada Tuhan. Makanya ada orang yang kembali kepada Allah karena terpaksa sudah mati. Ada orang yang masih hidup, nafsunya sudah mati. Makanya ada mati hakiki, ada mati hissi. Jadi orang mati hakiki itu walaupun masih hidup, hakikatnya sudah kayak orang mati apa? Nafsunya sudah terkendali. Jadi nafsunya, amarahnya sudah tidak dominan, lawamahnya sudah tidak dominan. Amarah yang senang berbuat tidak baik sudah tidak punya selera berbuat tidak baik. Jadi orang ketika hatinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bersangkutan itu ya tidak punya selera untuk berbuat baik. Hatta misalnya ya, dia diajak di tengah hiruk pikuk diskotik, dia tidak nyambung dan dia tidak dengar dengan musik yang ada di situ dan tidak punya ketertarikan sedikit pun dengan apa yang ada di situ. Kenapa? Hatinya sudah tidak ada di dunia lagi. Hatinya sudah ada di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang dikenal dengan wusul. Orang yang sampai kepada Allah atas rezeki karunia dari Allah. Kemudian ya sebaliknya juga, orang kalau dikuasai amarahnya ada di masjid, ya dikuasai lawamahnya ada di masjid. Amarah menguasai, lawamah menguasai, ada di masjid. Apa? Pikirannya yang negatif. Walaupun contohnya ngajak umroh, pikirannya bisnis doang. Kan datang, ya maaf, di antaranya ya ustaz-ustaz datang ke masjid ngajak umroh, apa? Tujuannya bisnis. Kalau itu hanya tujuannya, tidak ada tujuan lain, bukan untuk dakwah dan sebagainya, ya hakikatnya dia budak nafsu. Ya, ada juga yang ngajak kebaikan karena memang untuk kebaikan. Dan ini halus sekali, Allah yang tahu, dan saya tidak mau nuduh. Cuma ini introspeksi kita dengan diri kita. Kenapa? Yang kenal Allah adalah yang kenal dengan dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Jadi jiwa ini harus kita kenali dulu siapa kita dan bagaimana kita. Baru kita mengenal Allah. Ini para hadirin rahimakumullah, nafsu manusia. Jadi setelah tenang, ketika tenang ini Allah bisa memberi lagi karunia yang lebih tinggi, maka ditarik ke hadrohnya. Bagaimana? Masuklah ke nafsu namanya radiyah. Bagaimana? Hatinya ridho terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga walaupun miskin tidak pernah ngeluh. Dan dia sadar bahwa kemiskinan itu adalah yang terbaik bagi dirinya dan itu pilihan Allah. Kenapa? Bisa jadi orang itu kalau diberi kekayaan celaka karena kayanya. Sehingga orang yang tahu dengan hakikat dunia diberi kekayaan nggak mau. Seperti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau dapat futuh kenabian, setiap menjelang maghrib tidak boleh ada harta kekayaan yang datang pada hari itu tinggal dalam rumahnya, dikeluarkan, disedekahkan. Sebelum maghrib sudah habis. Tidak ada makanan, tidak ada uang. Kalau kita sore-sore dapat duit, malam-malam ditelepon untuk dapat duit, gimana? Nah, itulah kita. Ya, tapi orang yang foto karena sudah terbuka rahasia bahwa dunia ini bangkai hakikatnya, maka tidak mau. Rasulullah tidak mau. Maka ketika dapat berapapun disedekahkan sebelum maghrib, harus sudah bersih rumahnya dari harta kekayaan dalam segala bentuknya. Dan beliau ridha dengan begitu. Sehingga di antara doa Rasulullah yang kalau mau ditiru, monggo. Ada doa Rasulullah yang tidak ada kiai mau. Kiai aja nggak mau. Yang mau hanya wali. Mau diikuti? Mau dibaca? Di antara doa itu yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma ij'alni miskinan. Mau? Jadi Rasulullah minta miskin. Wa ahyini miskinan, hidupkan saya ya Allah dalam kondisi miskin. Ada? Ayo kalau mau diamalin. Wa amitni miskinan, dan ya Allah matikan saya dalam kondisi miskin. Wa surni mazumratil masakin, kumpulkan saya bersama kelompoknya orang-orang miskin. Jadi kalau Anda lagi miskin, berterima kasih kepada Allah. Berarti Anda kalau terus mati dalam kondisi miskin, tandanya akan kumpul Rasulullah. Karena Rasulullah minta dikumpulin bersama orang-orang miskin. Makanya orang kaya kalau punya harta kekayaan, maka dia gelisah. Kalau kita enggak, kenapa? Enggak ngerti kalau itu bangkai. Maka walaupun bangkai ditumpuk sebanyak-banyaknya. Karena enggak ngerti, tidak makrifah kepada Allah, tidak makrifah dengan dirinya, dan tidak makrifah dengan apapun. Itu. Sehingga bangkai dikira permata, dikira berlian, ditumpuk. Ibrahim, para hadirin rahimakumullah, itu ketika sampai dengan radiyah, ridho terus, diberi sakit, ridho, dinikmati sakitnya. Kondisi kelaparan, ridho. Jadi ada seorang di Mekah zaman dulu, ya, ketika Saudi masih miskin, rumahnya di sekitar Masjid Haram. Kemudian pada hari itu tidak punya makanan kecuali beberapa genggam kedelai. Tahu kedelai? Ya. Maka digodok kedelai ini kemudian dimakan. Dan istrinya menggerutu. Gimana masa hari ini makan hanya kayak gini? Anaknya pun juga ya kayak gitu. Merasa kurang. Tapi itulah bapaknya ridho. Diam-diam dia akhirnya ya daripada diomelin terus di rumah, keluar ke masjid. Begitu keluar dari rumahnya melihat, karena apa? Kulitnya kedelai tadi kan dibuang. Ternyata di luar ada yang menadai kulit tersebut dan dimakan. Apa kan kulit ada ini, ada yang keras, ada yang lembut nih. Itu yang diserut, dimakan. Selesai makan itu, orang yang nadai kulit tadi, kulit kedelainya itu bersyukur, alhamdulillah. Sehingga malu orang ini, saya makan bijinya tidak bersyukur, dia makan kulitnya saja sudah bersyukur. Sehingga dia merasa terpukul dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang benar.
kalau kita. Ayo kita introspeksi masing-masing. Dan ini masih saya pun juga, saya kalau makan nasi yang keras itu juga kadang-kadang komplain. Bukan kulit kedelai. Ya berarti saya pun juga belum masuk ke segini. Ya, kita ceritakan ini, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya sendiri tidak merasa orang baik, tapi menceritakan cerita orang baik agar supaya kita kelak siapa tahu bisa niru kebaikan itu, walaupun hanya sehari, untung sudah.